Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahli nar. Ikhwatal iman wal akhawat, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah dan perkenaannya, kita kembali dimudahkan berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk menjalankan satu program kebaikan, yaitu Ahad Berkah. Semoga kehadiran kita di tempat ini mengantarkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipanjangkan umur dalam kebaikan, dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua rezekinya dibanyakkan dan diberkahi oleh Allah. Hutang-hutang dilunaskan oleh Allah. Semoga anak keturunan disolehkan oleh Allah. Yang belum berkeluarga, semoga jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan dan kehilafan semuanya diampuni oleh Allah. Dan semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada hari ini adalah bekal untuk hari esok. Judul ini adalah tadabbur dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengabarkan dengan apa yang kalian kerjakan. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Pada bagian awal ayat terdapat seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Dan kalau kita perhatikan ke-89 ayat itu, akan kita dapati kelanjutan dari seruan hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu,
berisi perintah. Kemungkinan kedua, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, berisi larangan. Dan kemungkinan yang ketiga, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, berisi perintah dan larangan sekaligus. Tentu ini menjadi petunjuk bahwa karena yang diseru, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, berarti yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah, yang sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah adalah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, berisi perintah. Apa perintahnya? Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat. Di dalam Al-Qur'an hanya ada 2 ayat yang di dalam ayat-ayat tersebut terjadi 2 kali pengulangan perintah takwa. Saya ulang, di dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat yang di dalamnya terdapat pengulangan 2 kali perintah takwa, tidak terdapat pada ayat-ayat yang lain. Yaitu surat An-Nisa ayat pertama dan surat Al-Hasyr ayat 18. Hanya di kedua ayat inilah terdapat 2 kali pengulangan perintah bertakwa. Dan pengulangan itu tentu litahqiq, untuk mempertegas bahwa takwa yang diinginkan oleh Allah, takwa yang diserukan untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman adalah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sebenar-benarnya itu adalah takwa berdasarkan hakikatnya. Dan takwa berdasarkan hakikatnya ada 4. Ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hakikat takwa itu 4. Yang pertama, al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi. Yang kedua, al-amalu bit tanzil, beramal berdasarkan wahyu. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho dengan ketentuan Allah meskipun sedikit atau meskipun tidak menyenangkan. Dan yang keempat, al-istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok. Nah, pada bagian yang keempat dari hakikat takwa, al-istidadu fi yaumir rahil, inilah yang ditekankan di dalam ayat ini. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, maka kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa dengan takwa yang sebenarnya, yang salah satu hakikat takwa itu adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, yaitu hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Ini hakikat takwa yang keempat, al-istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok. Ma makna al-ghad? Apa artinya ghad? Hari esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ma makna ghad? Hari esok, mahasyiral muslimin, mengandung 2 makna. Makna yang pertama adalah hari esok berupa masa depan di dunia. Dan makna yang kedua, hari esok adalah masa depan setelah dunia, yaitu masa depan di akhirat. Kita mengambil makna yang kedua, sehingga
Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok, yaitu hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal sebelum datang hari kematian. Sebelum datang hari kematian. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Wattaqullaha. Inilah pengulangan takwa yang kedua. Inilah pengulangan perintah takwa yang kedua di dalam ayat ini. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah itu khabir, maha teliti, lagi maha mengabarkan dengan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Allah berfirman di dalam Quran surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa saja yang melakukan keburukan, dia pasti akan mendapatkan balasan dari keburukan itu. Siapa saja yang melakukan kebaikan, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, kemudian dia beramal soleh, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami jaminkan untuknya kehidupan yang terbaik. Apa itu? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Di dalam surga dia akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan dari Allah, rezeki dari Allah yang tidak ada putus-putusnya. Ikhwatal iman, ahibba azani Allahu wa iyyakum ajmain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menyuruh kita untuk mempersiapkan bekal sebelum datang kematian. Dan bekal terbaik itu adalah takwa. Berdasarkan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi siapa saja yang mempersiapkan bekal untuk hari esok, maka sungguh dia adalah orang yang cerdas. Dialah orang yang berakal. Dan siapa saja yang mengabaikan mempersiapkan bekal untuk hari esok, maka dia tidak layak, tidak pantas disebut sebagai orang yang berakal. Nah, ikhwatal iman, maka Nabi mengatakan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsu dan mempersiapkan bekal untuk hari esok. Itulah orang yang cerdas. Orang yang mempersiapkan bekal untuk hari esoknya. Ikhwatal iman ahibba azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahwa takwa merupakan sebaik-baiknya bekal untuk perjalanan kehidupan setelah kehidupan dunia. Namun takwa itu peluang dan kesempatan untuk mengerjakannya hanya sekali, yaitu tatkala kita hidup di dunia. Apabila kita menghembuskan nafas yang terakhir, maka Allah mengatakan
wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa apabila kematian datang kepada seseorang, maka terputuslah peluangnya, habislah kesempatan baginya untuk menambah amal solehnya. Hilanglah peluang, hilanglah kesempatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peluang takwa itu hanya dapat diraih ketika hidup di dunia. Apabila seseorang telah menghembuskan nafas terakhir, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk berbekal takwa. Karena itulah ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, menjadi urgensi kajian ini adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk hari esok. Ketika kita merenungi bagian ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, maka sebelum datang hari esok, dan hari esok itu diawali dengan kematian, melalui ayat ini kita pengen membekali ikhwan semua dengan 5 nasihat. 5 nasihat yang menjadi rumusan pelajaran dari satu ayat yang mulia ini, sebagai bekal perjalanan kita menuju kehidupan setelah kehidupan dunia ini. 5 nasihat itu supaya memudahkan diingat, dihafal, dan tentu diamalkan. Kita pilihkan satu kata sebagai akronim, yaitu kata hidup. Kata hidup. Berarti ada 5 pelajaran. Huruf H, huruf I, huruf D, U, dan huruf P. Setiap huruf inilah kita akan rumuskan atau uraikan pelajaran-pelajaran yang menjadi intisari dari satu ayat yang mulia ini sebagai bekal untuk perjalanan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Yang pertama, nasihat yang pertama atau bekal yang pertama adalah huruf H. Huruf H. Hisablah diri sebelum dihisab. Hisablah diri sebelum dihisab. Ini merujuk pada perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisablah diri kalian sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Ikhwatal iman, kalau kita memperhatikan firman Allah surah Al-Anbiya ayat 1, kita jadikan hal itu sebagai landasan kita di dalam menghisab diri kita. Allah berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat bagi manusia kematiannya. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi manusia tetap saja lalai. Manusia tetap saja berani berbuat dosa. Allah mengabarkan kepada kita bahwa kematian itu sangatlah dekat kepada setiap insan. Saking dekatnya kematian itu, Allah menggunakan kata kerja iqtaroba. Artinya sesuatu yang dituju. Karena sesuatu yang dituju itu tidak lagi disebut jauh. Bahwa kita sedang duduk, kita sedang berdiri, kita sedang berjalan, berlari, atau bahkan diam, sejatinya setiap detiknya, setiap menitnya kita semakin dekat dengan kematian, bukan semakin jauh. Karena iqtaroba.
kita sedang menuju. Misalnya kita insya Allah akan berangkat umroh di bulan 12. Maka setiap keadaan kita, setiap waktu, setiap hari semakin membuat kita dekat dengan bulan di mana kita akan berangkat umroh. Tidak semakin jauh. Kita diam seperti ini saja, itu semakin dekat ke bulan 12. Bukan semakin jauh. Maka disebutlah bulan 12 sebagai bulan insya Allah kita berangkat umroh. Itu sebagai muqtarab, tempat yang dituju. Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah sangat dekat perhitungan bagi manusia. Perhitungan amal manusia diawali dengan kematian. Maka kematian ini sesuatu yang dituju. Setiap sikon, setiap waktu, setiap tempat hanya membuat kita semakin dekat dengan kematian. Dalam kaitannya dengan waktu, Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang kematian, maka kematian itu tidak bisa lagi dimundurkan. Tidak bisa lagi dimajukan. Dengan kata lain, kedatangannya tepat waktu. Apabila kematian akan mendatangi kita di suatu tempat, kita pasti berhajat untuk datang di tempat di mana kita akan menghembuskan nafas terakhir. Sebab Nabi mengatakan, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin, ja'ala lahu hajatan ilaiha." Kalau Allah berkehendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, Allah jadikan orang itu punya kepentingan untuk datang di mana ruhnya akan dicabut. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu di bumi mana kita menghembuskan nafas terakhir. Yang pasti kita akan menuju ke tempat di mana kita menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada yang menghalangi kita untuk sampai ke tempat itu. Allah mengatakan wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu di bumi manakah kita menghembuskan nafas terakhir kita. Maka ikhwatal iman, kalau Allah menghendaki kematian kita di jalan tol, kita pasti berkepentingan untuk melewati jalan tol, sebab disitulah kematian akan terjadi pada diri kita. Kalau Allah menghendaki kematian kita di tempat kerja, di kampus, di tempat rekreasi, kita pasti akan datang di tempat-tempat itu. Yang semoga kita berharap dari Allah, kematian tidak terjadi dalam keadaan kita berada di tempat maksiat. Kita berharap. Tapi persoalannya kita nggak bisa memastikan bahwa kita tidak meninggal di tempat itu. Hanya saja Allah mewanti-wanti kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Dalam keadaan muslim. Artinya kematian pasti terjadi. Tapi sebab kematian ini harus diikhtiarkan. Sebab kematian ini harus diperjuangkan. Bagaimana caranya supaya kita meninggal husnul khotimah? Di antara rumusnya atau petunjuk para ulama berdasarkan Quran surat Fusilat ayat yang ke-30 adalah dengan melakukan amalan istiqomah. Karena di antara keutamaan orang yang melakukan amalan istiqomah adalah husnul khotimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka istiqomahlah dalam kebaikan, maka insyaallah amalan istiqomah itu akan mengantarkan kepada husnul khotimah. Ya. Dan seseorang akan dimatikan atau diwafatkan oleh Allah dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau dia terbiasa berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran, insya Allah kematiannya tidak akan jauh-jauh dengan Al-Quran. Kalau dia terbiasa berinfak bersedekah, insya Allah kematiannya tidak akan jauh-jauh dengan aktivitas berinfak bersedekah. Kalau dia ahli masjid,
insya Allah kematiannya tidak akan jauh-jauh dengan masjid. Kalau dia ahli dakwah, insya Allah kematiannya pun tidak akan jauh-jauh dari aktivitas berdakwah di jalan Allah. Maka ihwatal iman, ayo kita istiqomah dalam kebaikan. Ya. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian nasihat yang kedua adalah huruf I. Huruf I. Ingatlah selalu kematian. Ingatlah selalu kematian. Kematian ihwatal iman adalah salah satu dari dua peringatan yang tidak akan pernah berhenti memberikan peringatan. Meskipun seringkali kita yang lalai dari dua peringatan. Apa dua peringatan yang tidak akan pernah bosan memberikan peringatan? Yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah kematian. Ini adalah dua peringatan yang tidak akan pernah bosan memberikan peringatan. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah kematian. Maka Al-Quran tidak pernah bosan memberikan kita peringatan. Malah kita yang lalai darinya. Di masjid ada peringatan Al-Quran, tapi kita yang tidak fokus. Kita yang tidak sengaja untuk mau mendengarkan Quran. Kita tidak menyengajakan diri untuk mendengarkan Quran. Seringkali lahiriah kita di depan Quran dengan majelis, tapi pikiran kita entah kemana. Allah mengatakan, "Ma yatihi min dzikri min rabbi muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun." Betul dia dengar Al-Quran secara lahiriahnya, tapi hatinya tetap kosong dari Al-Quran. Kenapa? Hatinya bermain-main. Dibacakan Quran, dia sibuk main game. Dibacakan kajian, dia sibuk balas pesan-pesan WA. Dia nggak fokus, padahal yang dibacakan adalah Al-Quran. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Ma yatihi min dzikri min rabbi muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun." Tidaklah dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah yang baru dia dengar, selama ini dia nggak dengar. Dia nggak tahu maknanya. Begitu dibacakan, dia tidak merasa butuh. Meskipun lahirianya mendengar, kata Allah. Buka surat Al-Anbiya ayat yang kedua. Sehingga apa kata Allah? Lahiyatan qulubuhum. Sudah 10 tahun ikut pengajian, hatinya tetap kosong dari Al-Quran. Ya. Sekian tahun ikut pengajian, ikut halaqah tarbiyah, tapi hatinya tetap kosong dari Al-Quran. Pengamalannya masih jauh dari Al-Quran. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka sesungguhnya kematian itu akan memperpendek angan-angan kita. Dalam arti orang yang selalu ingat kematian itu, diantara cirinya atau hikmahnya produktif. Orang yang tidak produktif itu adalah orang yang lalai. Dan orang yang lalai itu karena tidak banyak ingat kematian. Ketika Allah mengatakan, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah sangat dekat bagi manusia kematiannya, dia tetap saja lalai. Dia tetap saja berbuat maksiat. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya kata Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 ayat 7, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Karena dia melihat kematiannya itu masih jauh. Karena dia melihat kematiannya masih jauh. Wa narahu qariba. Padahal kami melihat kematian itu sudah sangat dekat padanya. Maka orang yang merasa umurnya masih panjang, inilah yang menggampangkan berbuat lalai. Berbuat lalai. Maka ihwatal iman, ingatlah selalu kematian. Ya. Ingatlah kematian. Betapa sering kita melihat ada bendera kuning, atau kita mendengar berita kematian. Tapi kalau tidak bertambah iman kita, tidak bertambah amal soleh kita, kitalah yang melalaikan dan mengabaikan peringatan kematian. Ya. Kenapa? Karena kita merasa kematian dekat sama orang, jauh pada diri kita. Padahal ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian.
Allah tidak pernah mengatakan setiap lansia dekat dengan kematian, setiap orang yang sakit dekat dengan kematian. Tapi Allah mengatakan siapapun yang berjiwa pasti dekat dengan kematian. Lansia dekat dengan kematian, tapi balita juga dekat dengan kematian. Orang yang sakit dekat dengan kematian, orang yang sehat juga dekat dengan kematian. Orang yang berkendaraan dekat dengan kematian, yang sedang tidur-tiduran pun dekat dengan kematian. Orang yang soleh dekat dengan kematian, yang bermaksiat juga dekat dengan kematian. Maka wataliman ahibazani Allah wa iyyakum. Nabi mengatakan, min husni dinil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya agama seseorang itu meninggalkan apa yang tidak berfaedah. Jadi kalau kemudian ada ikhwah kita masih selalu melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, bahkan menyia-nyiakan waktu lebih banyak, maka boleh jadi agamanya belum Allah cinta padanya. Karena apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menyibukkannya dalam urusan agama. Itu tanda Allah cinta. Tapi kalau Allah tidak mencintai seorang hamba, disibukkan dalam kelalaian. Karena itulah Nabi mengatakan, dari alamat atau tanda alamat bagusnya agama seseorang adalah dia mulai membiasakan diri meninggalkan yang sia-sia. Tinggalkan yang tidak berfaedah. Kata Agim, ada manusia dalam waktu 24 jam dia bisa memimpin ribuan orang, bahkan jutaan orang. Tapi ada manusia dalam waktu 24 jam, jangankan orang lain, bahkan dirinya pun tak bisa dia pimpin. Ada orang lain dalam waktu 24 jam dia bisa mengukir prestasi yang banyak. Dia bisa menghasilkan karya-karya luar biasa dengan tulisannya, dengan ceramahnya. Tapi ada juga manusia dalam waktu 24 jam hanya membuat orang lain kesal dan marah. Maka wataliman ahibazani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan, ya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Terserah kamu. Allah sudah menunjukkan kepadamu jalan-jalan kebaikan. Silakan. Kamu mau memilih jalan kebaikan, jalan hidayah, atau kamu mau memilih jalan kekufuran? Silakan ikhwatal iman. Sudah ada contohnya masing-masing. Siapa yang meniti jalan kebaikan, siapa yang meniti jalan keburukan. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah ingatlah kematian. Sebab dengan iman ingat kematian, kita bisa menjadi pribadi yang produktif, ya. Produktif dalam kebaikan. Umur kita mungkin pendek, tapi umur kita kedua adalah karya-karya kita. Kebaikan-kebaikan asar yang kita tinggalkan, itulah umur yang kedua kita. Mungkin akhlak kita, mungkin karya, tulisan-tulisan, ceramah-ceramah kita, itu yang akan kita tinggalkan hiwatal iman. Baik, kemudian nasihat berikutnya adalah huruf D. Huruf D. Dekatilah orang-orang yang soleh. Karena para nabi, mereka selalu berdoa kepada Allah. Wa alhiqni bis-solihin. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Ini doa para nabi. Kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Dekatkan aku dengan orang-orang yang soleh. Maka ikhwatal iman, bisa berkumpul, berkomunitas dengan orang yang soleh itu merupakan nikmat yang sangat besar, yang harus dijaga, harus disyukuri. Dan tempat representatif berkumpulnya orang-orang soleh itu adalah masjid. Majelis ilmu itu adalah tempat yang representatif. Makanya hiwatal iman, jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Sebab dengan kita di masjid, dengan kita di dalam majelis ilmu, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan. Bukan kalau mengatakan,
Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabau hawahu wa kana amruhu furuta. Allah melarang kita dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Jangan kamu ikuti orang-orang yang dilalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah. Di masjid itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Di luar masjid ini banyak orang-orang yang lalai. Banyak orang-orang yang lalai. Mereka bisa berlari mengejar bola, tidak mengenal lelah dan letih. Tapi begitu kemudian azan berkumandang, mereka tak kuat melangkahkan kaki ke masjid. Mereka selalu bisa mengagendakan waktu bermain bola, baik di pagi hari, sore hari, malam hari. Tapi mereka tidak pernah bisa mengagendakan waktu bermajelis ilmu. Mereka bisa menentukan waktu kapanpun untuk nonton film-film terbaru. Tapi mereka tidak bisa duduk sejenak untuk berpikir keadaan umat Islam hari ini. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Dari manakah muncul dorongan semangat untuk kita mau terlibat dalam kegiatan dakwah? Hanya apabila kita duduk bermajelis ilmu. Hanya apabila kita bergabung di masjid. Maka ihwatal iman, ada yang mengatakan, kok saya terus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengajian dakwah, kenapa enggak yang lain? Ya karena antum yang sering muncul di masjid, maka antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan orang-orang di luar itu masuk masjid, kita pun akan libatkan dalam kegiatan dakwah. Tapi karena mereka tidak berada di masjid, maka kita cari orang-orang yang berada di masjid. Sebab orang-orang yang berkumpul dalam majelis ilmu, orang-orang yang berkumpul di masjid, mereka lah yang telah dipilih Allah dan siap dilibatkan dalam kegiatan dakwah. Maka apabila antum sekufu dengan kegiatan dakwah, insya Allah antum akan istiqomah di masjid. Tapi kalau tidak sekufu, saya nggak mau lagi ke masjid. Saya ditugaskan terus, ditunjuk terus. Akhirnya dia menjadi hilang dari perkumpulan-perkumpulan majelis ilmu. Hilangnya tanpa berita. Singkatannya muntaber, mundur tanpa berita. Maka ihwatal iman, hari ini kami melihat antum di masjid bermajelis ilmu. 20 tahun kemudian insya Allah kita panjang umur, antum masih aktif di masjid. Masih aktif di masjid. Mungkin bukan lagi sebagai tulabul ilmi, tapi sebagai alim yang mengajarkan ilmu. Bahkan mungkin antum menjadi ketua DKI masjid yang sudah memikirkan bagaimana membangun masjid, bagaimana menggerakkan masyarakat. Intinya adalah antum terus dipilih oleh Allah terlibat dalam kegiatan dakwah. Maka bersyukurlah, sebab salah satu ciri dari hamba Allah Ar-Rahman adalah yang mewujudkan apa yang dia selalu berdoa kepada Allah, yaitu waja'alni lil muttaqina imama. Jadikanlah aku sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah aku sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ini berarti ihwatal iman, antum terpilih sebagai imam dari kalangan orang-orang yang bertakwa adalah karena keaktifan antum dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Kesibukan antum dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Sehingga orang-orang melihat, orang-orang menunjuk antum sebagai orang yang tepat untuk terlibat dalam kegiatan dakwah. Maka bersyukurlah. Sebab zahirnya kami yang menunjuk antum, tapi sebenarnya Allah yang telah memilih antum dari sekian banyak orang yang belum dipilih oleh Allah untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Ini adalah nasihat yang ketiga, huruf D. Dekati orang-orang yang soleh. Kemudian nasihat yang keempat, U, huruf U, yaitu ukir kebaikan sebelum kematian datang. Ukirlah kebaikan sebelum kematian datang. Kebaikan apa yang mesti kita ukir? Kebaikan apa yang mesti kita persiapkan sebelum datang kematian? Ringkasannya adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada 4 kebaikan yang harus kita ukir di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertakarrub kepada Allah? Cara kita bertakarrub kepada Allah dengan 5. Cara kita bertakarrub kepada Allah dengan 5 cara. Yaitu laksanakan kewajiban dan sempurnakan pelaksanaannya. Yang kedua, perbanyak ibadah sunnah dan variasikan. Yang ketiga, kurangi perkara mubah. Yang keempat, hindari makruh. Dan yang kelima, tinggalkan haram. Inilah 5 cara bertakarrub kepada Allah. 1, laksanakan kewajiban dan sempurnakan pelaksanaannya. 2, perbanyak ibadah sunnah dan variasikan. 3, kurangi perkara mubah. 4, hindari makruh. Yang kelima, tinggalkan haram. Jika 5 ini kita lakukan, itulah takarrub kepada Allah. Maka hiwatal iman, itulah kenapa kami menasihati diri kami dan antum semua untuk mengurangi perkara mubah. Bukan dilarang main game, tapi seringkali game ini membuat terlalaikan qiyamul lail, bahkan terlalaikan majelis ilmu. Maka kalau sudah demikian, itu bukan lagi mubah hukumnya, itu sudah makruh bahkan haram. Sampai antum bermajelis ilmu, pikiran antum itu di game terus. Karena tadi belum selesai, masih belum tuntas, masih ada sesuatu yang antum harus pengen lakukan, tapi karena waktu majelis ilmu, maka lahiriamu di sini, pikiranmu di game. Pikiranmu di game. Sehingga akhirnya begitu selesai kajian, cari tempat. Duduk bersembunyi atau menyepi, main game. Kasihan antum, waktumu terbuang antara maghrib dan isya. Setengah jam, andaikan antum baca Quran bisa dapatkan beberapa halaman, beberapa lembar. Antum menyudut di sana di tangga, menyudut di sudut-sudut ruangan, lalu bermain game. Apa yang kamu dapat? Nggak ada. Kamu telah membuang kesempatan emas yang nantinya andaikan kematian datang 1 menit pun akan antum minta kepada Allah untuk diberikan. Lihat surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tatkala kematian datang kepada seseorang, barulah kemudian dia memohon kepada Allah dengan penuh pengharapan, ya Allah, tangguhkan dulu kematianku. Berikan aku kesempatan ya Allah, walaupun sesaat, agar aku bisa melakukan amal soleh, agar aku bisa melakukan sesuatu yang telah kulalaikan selama ini. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu angan-angan kosong yang tidak akan lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka tafsirnya, bahwa pada saat kematian akan terjadi, kita itu diizinkan Allah melihat malaikat. Itu sepakat para mufassir. Sepakat para ulama bahwa menjelang kematian kita akan melihat malaikat. Di antaranya malaikat rahmat, malaikat azab, dan juga malaikatul maut. Maka saat itu kita hakul yakin bakal mati. Bakal mati. Disitulah ketakutan, barulah terbayang selama ini kita melalaikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga kita berharap diberi kesempatan walaupun 1 menit. Tapi setengah jam kita diberikan oleh Allah, kita lalaikan, kita buang. Padahal kita bisa baca Quran, bisa zikir, bisa doa. Tapi kita sibuk dengan bermain game, tidak ada faedah. Bahkan menyebabkan ketergantungan di otak kita. Seperti ketergantungan terhadap narkoba dan juga rokok. Yang membuat kita akhirnya membuang waktu-waktu terbaik kita. Sampai begadang, nauzubillah. Ya, sampai begadang tidak bisa qiyamul lail, bahkan gak bisa sholat subuh. Ini namanya musibah. Bukan lagi perkara mubah, tapi ini sudah musibah. Sudah makruh, bahkan bisa jadi haram kalau sudah menghalangi kewajiban. Nah, jadi watal iman ahibazanallahu wa iyyakum, ukirlah kebaikan. Yang pertama takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, perbanyak ibadah doa. Perbanyak ibadah doa. Doa itu adalah silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Doa itu adalah nurus samawati wal ard, cahaya bagi langit dan bumi. Dan doa itu ikhwatal iman adalah kesadaran diri seorang hamba bahwa dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdoa dialah yang mampu memahami makna dari Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Sebab ketika seseorang tidak merasa butuh dengan Allah, maka dia akan ogah berdoa. Tapi ketika seseorang butuh dengan Allah, maka dialah yang akan bersungguh-sungguh. Tapi apa dampaknya kalau kita kemudian tidak memahami hakikat takarrub kepada Allah, hakikat doa? Allah mengajak kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari menuju kemenangan. Kita masih santai. Sudah mendengarkan azan, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Segera, hayya itu segera. Masih nyantai juga. Bahkan belum qomat. Siapa yang menolak kebaikan selama ini? Kita sendiri. Bagaimana mungkin keajaiban akan datang sementara kita belum memuliakan kedudukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ketika Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, perhatikanlah kedudukan kalian di sisi Tuhan kalian. Sahabat bertanya, kaifa na'rifu makanana 'inda rabbina? Bagaimana kami tahu kedudukan kami di sisi Tuhan kami? Kata Rasulullah, lihatlah sejauh mana engkau memuliakan perintah-perintah Allah atas dirimu. Kalau kita memberikan perhatian terhadap perintah-perintah Allah, itulah kedudukan kita di sisi Allah. Tapi kalau kita lalai, kita ogah, kita malas-malasan, memang itulah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh. Bagaimana kita bisa mengungkap keajaiban-keajaiban dalam hidup ini? Sementara kita tidak mengemis di hadapan Allah untuk mengetuk pintu langit terbuka keajaiban. Bagi ikhwatal iman, lalu falyastajibuli, bersegera lakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda. Kalau kita bisa melakukan kebaikan di waktu pagi, jangan tunda siang. Kalau bisa melakukan siang, jangan tunda sore. Falyastajibuli, segera. Apa rahasianya orang yang bersegera melakukan kebaikan? Rahasianya kata Allah di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bahwa orang yang bersegera melakukan kebaikan itu akan dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melakukan satu kebaikan, terbuka pintu kebaikan yang lain dan dia diberikan kekuatan, kemudahan untuk menjalankan kebaikan berikutnya. Contohnya di dalam Al-Qur'an adalah surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya karena ketamakan mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka bangun untuk ibadah qiyamul lail, maka esok harinya disegarkan oleh Allah, disehatkan fisiknya, disehatkan finansialnya, dan diberikan kemudahan untuk berinfak dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Maka ikhwatal iman, orang yang melakukan satu kebaikan akan terbuka pintu kebaikan lainnya. Maka bersegeralah melakukan kebaikan. Bersegeralah. Jangan sampai sudah azan masih juga duduk-duduk. Sudah tahu jadwal pengajian jam berapa. Harusnya kita udah siap, udah duduk, siapkan tulisannya, kertasnya, penanya, sudah siap. Bukan kemudian masih baring-baring tidur-tiduran. Padahal udah tahu jam berapa kita akan pengajian. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Sampai kapan kita begini terus? Kenapa kita enggak berubah-berubah? Ada yang tanya, kok ini ikhwan enggak berubah-berubah? Saya katakan mereka belum berubah karena belum dirubah oleh Allah. Kenapa belum dirubah oleh Allah? Lisannya masih banyak yang sia-sia. Karena janji Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang bertakwa kepada Allah lalu dia mengucapkan kalimat yang baik,
Di antara makna kalimat yang baik itu adalah dakwah. Maka yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Jadi ketika kemudian ada yang mengatakan, kenapa si Ikhwah belum berubah-berubah terus? Saya katakan bukan belum berubah, tapi Allah belum merubahnya. Kenapa Allah belum merubahnya? Karena lisannya masih jauh dari dakwah. Lisannya masih jauh dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah belum merubahnya. Sebab andaikan dia sudah mulai membicarakan kebaikan, yuslih lakum a'malakum, Allah yang akan perbaiki amalannya. Dari tadinya susah bangun, dia jadi mudah bangun. Dari yang tadinya ba'da salat subuh langsung kabur, dia itikaf sampai waktu syuruk, dia baca zikir pagi. Waktu asar dia zikir petang. Dia baca Quran murojaah. Kenapa? Karena Allah memperbaikinya. Allah membaguskan amal solehnya. Dan kelalaiannya selama ini diampuni oleh Allah melalui kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk beramal soleh. Allah mengatakan, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Amalan-amalan kebaikan itu dapat menghilangkan atau menghapuskan keburukan-keburukan. Melalui produktivitas amal soleh, maka kelalaiannya selama ini dihapuskan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Bang Ahmad buat program baru lagi waktu pagi. Ikhwah baca buku, lalu dengan buku itu mereka bicara dakwah. Apa yang mereka baca, coba presentasikan. Tujuannya apa? Supaya kalau lisan ini banyak membicarakan kebaikan, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Kalau tidak, bicaranya sia-sia terus, canda-canda terus. Gak bakal berubah ikhwah tersebut. Ya. Kalau dia tidak mau merubah pembicaraannya. Bukan kalau mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai dia merubah apa yang ada pada dirinya. Kalau dia sadar mulutku ini terlalu banyak bicara yang sia-sia, ganti dengan banyak bicara kebaikan supaya Allah rubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir riwayatul iman adalah huruf P, ya, pererat silaturahmi. Pererat silaturahmi. Jaga silaturahmi. Karena kebersamaan kita ini tidak akan lama. Kebersamaan kita akan berakhir. Kalau kita lihat foto keluarga, ya, kita lihat foto keluarga lengkap, saudara-saudara kita, orang tua kita, tapi nyatanya hari ini beberapa wajah yang terlihat dalam foto keluarga itu sudah tidak ada. Kenapa? Sudah meninggal dunia. Maka syukuri yang masih bersisa dengan kita saling sayang, menyayangi, jaga silaturahmi. Maka Allah mengatakan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Tadi suruh bertakwa kepada Allah, diantaranya bertakwa dalam masalah silaturahmi. Jaga silaturahmi diantara kita. Maka ikhwatal iman, bukan hanya kita bersilaturahmi dengan keluarga, tapi dengan saudara muslim, dengan tetangga kita jaga. Kita baguskan hubungan kita dengan ikhwah kita. Jangan mudah untuk bertengkar, bersuuzon, jangan mudah untuk berkelahi, saling hina, saling mencela, jangan. Tapi kita rapatkan barisan, saling berhukuah Islamiyah, kita bantu saudara kita yang kesulitan, kita muliakan saudara muslim kita. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita meraih derajat tertinggi dalam hukuah, yaitu isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yaitu dia mendahulukan untuk saudaranya sesuatu yang sebenarnya dia sangat membutuhkan. Itu tingkatan tertinggi dalam hukuah Islamiyah yang disebut dengan isar. Yang disebut dengan isar. Maka ikhwatal iman, kita pengen ikhwah-ikhwah kita di masjid ini mereka mengimplementasikan isar. Isar bukan bentar-bentar berita yang kita dengar ini mengeluh, ini mengeluh, ini mengeluh. Jangan terlalu banyak mengeluh. Banyak-banyaklah bersyukur dengan apa yang kamu dapat. Orang yang mengeluh itu tanda tidak pandai bersyukur. Tapi bersyukurlah. Bersyukurlah. Ya. Dan kemudian kita bantu saudara kita. Tolong saudara kita jangan sampai dia mengeluh. Dengan apa? Dengan bagusnya akhlak kita kepadanya. Dengan kita memperhatikan apa yang menjadi tugas kita, job kita.
sehingga kita telah menolong saudara kita, sehingga saudara kita tidak banyak mengeluh tentang diri kita. Bagi ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, inilah nasihat tentang bekal sebelum kematian datang atau sebelum kematian terjadi pada diri kita, dan kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nakhtafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.